Oke guys, jadi pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini, yang semoga kalian semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di malam hari ini saya ingin untuk mereview ya, yaitu sebuah buku yang berjudul fatwa-fatwa pengoboman. Mantap guys, pengoboman. Nggak mantap sih ya. Jadi buku ini itu ditulis oleh ulama besar Saudi Arabia. Sebenarnya ya mungkin ada juga ya ulama dari selain Saudi Arabia, tapi kebetulan yang berada di tangan saya ini yang ditulis oleh ulama-ulama besar Saudi Arabia. Yang seperti kita tahu, Saudi Arabia ini adalah negara di mana dua kota tanah suci yaitu Mekah dan Madinah berada. Buku ini ditulis oleh Muhammad bin Hussein bin Said Al-Sufyan Al-Qahtani. Baik guys, jadi di sini kita lihat di cover belakangnya ya. Di dalam buku ini, pembaca yang budiman dapat mengetahui jawaban para ulama besar seputar hukum pengoboman, pengkafiran, guys, ngeri guys, mogok kerja, demonstrasi, hukum memberontak terhadap penguasa kaum muslimin, maksudnya jadi pemerintah ya guys, hukum mencela ulama, hukum seputar jihad dan hukum lainnya. Dan di sini ada banyak syekh yang memberikan hukum-hukum yang menjelaskan ya terkait hukum-hukum. Dan harapan kami semoga dengan adanya buku ini kaum muslimin dapat merujuk kepada pendapat para ulama dalam setiap perkara yang terjadi. Dan seperti ya yang diketahui ya bahwa tindakan pengoboman ini menyebabkan yaitu umat manusia ya, atau orang-orang di dunia pada umumnya memiliki prasangka yang negatif, prasangka view yang negatif, sangat negatif terhadap Islam dan kaum muslimin. Yang mereka beranggapan bahwa Islam ini adalah agama yang mengajarkan terorisme, yang mengajarkan kekerasan, violence. Ya namun padahal sebenarnya Islam ini adalah agama yang ini ya guys. Jadi agama yang baik, yang mudah, jelas dan dapat dimengerti. Bahkan Islam ini adalah peraturan hidup yang sempurna. Ini juga saya sambil mereview juga ya guys. Ada buku bimbingan Islam untuk pemula. Jadi Islam ini adalah agama yang memiliki yang mencakup ya peraturan terkait kehidupan yang sempurna dalam Islam. Dan Islam ini mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, sosial, dan lainnya. Islam mengatur seluruh sisi kehidupan manusia yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Islam pun menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, yang tidak mengandung penindasan dan penipuan. Islam adalah agama perjuangan dan mencari ketenangan hidup. Islam menghidupkan kepemikiran Islami dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan syariat. Oke guys, kita lanjut lagi di bab yang pertama ya. Di sini di halaman 9. Jadi Majelis Hay'ah Kibarul Ulama ya ini di Saudi Arabia berdasarkan ya analisis dari bukti-bukti yang ditemukan bahwa tindakan pengoboman ini banyak menelan korban dari kalangan yang tidak bersalah, memusnahkan banyak korban material dan berbagai prasarana umum di berbagai negara Islam dan lainnya yang dilakukan oleh orang-orang yang imannya lemah atau orang-orang yang keimanannya telah terkena syubhat ya. Jadi terkena syubhat. Nah, padahal di sini yaitu sebenarnya
Islam ya, hukum-hukum syariat secara umum itu berisi kewajiban menjaga 5 hal prinsip serta menjaga sebab-sebab kelangsungan kelima hal tersebut, yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal, dan juga harta. Dan di sini ada Ibnu Katsir ya, salah seorang ulama tafsir yang terkenal, berkata, Allah Ta'ala, ini ada firmannya dulu, kita baca dulu ayatnya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yaitu di surah Al-A'raf ayat 56. Di sini Ibnu Katsir berkata, Allah Ta'ala melarang membuat kerusakan di bumi dan apa yang bisa membahayakannya setelah diperbaiki, karena segala sesuatu jika telah berjalan dengan baik kemudian terjadi kerusakan sesudahnya, maka hal ini sangat merugikan manusia. Oleh karena itu Allah melarang hal tersebut. Dan Imam Al-Qurtubi berkata, ini juga Imam Al-Qurtubi ini seingat saya juga salah seorang ulama tafsir ya guys. Jadi Allah melarang dari setiap perbuatan yang merusak, sedikit maupun banyak, sesudah terjadinya perbaikan, sedikit maupun banyak, sehingga larangan ini bersifat umum menurut pendapat yang paling benar. Oke guys, dari kedua ulama tafsir ini ya sudah nampaknya sudah secara global ya, secara umum ini sudah mencakup ya guys untuk terkait tindakan terorisme ini, yaitu tindakan aksi pengeboman.